Salam sejahtera bagi yang terhormat Bapak dosen, Bapak Gregorius, serta teman-teman saya sekalian. Pada hari ini saya akan menjawab pertanyaan melalui video reaction untuk menjawab tugas agama. Yang pertama yaitu adalah definisi dan alasan hukuman mati. Definisi hukuman mati ialah hukuman dalam bentuk vonis yang dijatuhkan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan kepada seseorang. Dan alasan kenapa ada hukuman mati yaitu ialah agar orang-orang lain bisa berpikir dua kali sebelum melakukan suatu kejahatan. Kemudian yang pertanyaan kedua yaitu sejarah pelaksanaan hukuman mati. Hukuman mati sudah dilaksanakan sejak zaman Babilonia, di mana hukumnya diatur dalam Undang-Undang Hammurabi. Namun dalam hukum ini tidak hanya menghukum pelaku kejahatan, namun juga orang yang dianggap lalai dalam pekerjaannya sehingga membahayakan nyawa orang lain. Hukum ini juga dilaksanakan dalam berbagai zaman, dalam masa revolusi, masa perjuangan maupun yang lainnya, dengan berbagai cara. Ada yang ditembak, dipancung, atau bahkan membiarkan orang yang dihukum mati tersebut mati secara perlahan, dan cara tersebut dianggap tidak manusiawi. Kemudian untuk yang ketiga, jelaskan alasan mahasiswa setuju atau tidak setuju terhadap hukuman mati. Untuk saya pribadi, saya tidak setuju tentang pemberlakuan hukuman mati karena kita sebagai manusia diciptakan dengan akal budi, sehingga kita tidak boleh membunuh sesama manusia. Dan di dalam Alkitab juga diajarkan bahwa ada hukum kasih yang mengajarkan supaya kita mengasihi sesama kita. Hal lain mengapa saya tidak setuju yaitu karena dalam beberapa sejarah pelaksanaannya, hukuman mati ini terdapat hukuman yang tidak manusiawi. Dan bahkan ada beberapa yang dipertontonkan di depan umum. Bukankah dengan cara tersebut si pelaksana atau si penjatuh hukuman sama-sama bersalahnya seperti si pelaku kejahatan? Hal lain yang membuat saya tidak setuju yaitu adalah karena manusia ini tidak luput daripada kesalahan. Ada beberapa kasus di mana orang yang telah dihukum mati ternyata terbukti tidak bersalah. Dan dengan hal itu, bukankah ini berarti orang yang memvonis itu sudah menghilangkan nyawa orang yang tidak bersalah? Apakah ini berarti pemberi hukuman juga seorang pelaku kejahatan? Banyak juga hukum yang membuktikan bahwa hukuman ini kadang dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup. Seperti pada contoh penghukuman hukum mati yang dulu ada di Indonesia setelah tragedi G30S, di mana tentara-tentara itu memburu orang-orang yang dianggap simpatisan. Sedangkan dalam beberapa artikel saya membaca bahwa simpatisan tersebut kebanyakan adalah orang-orang yang berpendidikan kurang dan juga mereka kalangan-kalangan bawah. Kebanyakan dari mereka mengikuti partai tersebut karena diajak maupun diiming-imingi oleh orang lainnya, sehingga mereka sebenarnya tidak mengetahui atau bahkan hanya sekedar ikut-ikut, tidak mengetahui apa itu ideologi komunis sebenarnya. Dari video materi yang disajikan oleh Bapak Greg juga disebutkan bahwa pelaku kejahatan dan orang-orang yang dihukum mati kebanyakan adalah orang dari kalangan rendah dan kebanyakan juga miskin. Dan menurut saya beberapa dari mereka melakukan kejahatan hanya untuk mempertahankan hidup mereka sendiri, sehingga sebenarnya mereka juga membunuh demi menyelamatkan diri mereka sendiri. Ini menjadi pertimbangan-pertimbangan.
walaupun kita mengetahui bahwa membunuh itu salah. Ada juga beberapa kasus di mana pengedar narkotika itu mereka disuruh untuk mengantarkan paket-paket tanpa sebenarnya mengetahui isi paket tersebut. Namun mereka divonis dan dihukum mati. Sehingga menurut saya lebih baik apabila pelaku kejahatan, apabila mereka tidak membahayakan negara, lebih baik kita memberikan mereka hukuman yang tidak membahayakan nyawa dan juga memberikan mereka rehabilitasi, sehingga apabila setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka menjadi lebih baik hidupnya. Dan saran lainnya yaitu dengan cara memberi perhatian kepada masyarakat kalangan bawah, sehingga mereka merasa bahwa hidup mereka itu terpelihara dan diperdulikan. Sekian dari saya, terima kasih.